Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi ya simulasi TKA kita, tes kemampuan akademik SMA Matematika. Sekarang kita masuk ke limit. Berikut ini Pak Ali pilihkan soal-soal limit yang berpeluang keluar di TKA. Oke, mari kita bahas soal berikut ini. Nilai dari limit X mendekati min 2. Ya, kalau X mendekati min 2, anggap saja X-nya adalah min 2, maka kalau dimasukkan menjadi sin 0. Sin 0 adalah 0. Memang limit itu nanti jatuhnya 0 per 0. Langkah pertama untuk menyelesaikan seperti ini, ingat rumus ya. Kalau limit ya X mendekati A dari sin A X per B misalnya, per B ya nanti A per B kan gitu ya. Nah, tetapi kalau ini bentuknya ada kurungnya seperti ini ya, limit ya sin di situ adalah X plus 2 ya. Ini X-nya mendekati setengah atau mendekati A nih, X plus A misalnya gitu ya. Ini adalah mendekati minus A, kebalikannya biasanya ya. Kalau ini plus di sini minus. Intinya kalau dijumlah harus negatif. Ya. Nah, di sini misalnya A ya 1. Ya, X plus A maksudnya, X plus A. Nah, ini dipastikan ini sama dengan ini nanti. Ya, gitu aja pekerjaannya. Jadi ini kita rubah menjadi limit ya X mendekati min 2 dari ini tetap X plus 6 apa adanya ya, sin dari X plus 2 yang bawah ini yang kita faktorkan ya. Kalau lupa cara memfaktorkan, siapa tahu lupa, intinya yang kiri kali yang kiri sama dengan yang kiri. Di sini X kuadrat berarti ini pasti X kali X. Nanti yang kanan kali yang kanan adalah yang kanan. Jadi min 10 itu bisa 5 kali 2 ya. Nah, 52 atau 10 kali 1 ya, karena ini min 3 pasti 52 ya, 5 kali 2 jadi 5 nya yang minus, 2 nya yang plus ya. Nah, bentuk ini sudah memenuhi limit yang hasilnya 1 ya, ini nanti hasilnya 1 kan. Nah, kalau ini sama hasilnya 1, jadi ini ya yang dikasih lingkaran hitam ini hasilnya 1 nanti kalau limitnya dimasukkan. Nah, kalau memasukkan nilai sudah nggak perlu tulisan limit ya, sudah nggak perlu tulisan limit, langsung saja di sini adalah X-nya mendekati min 2 kan, jadi min 2 plus 6 ya dah. Nah, per di sini 1 ini 1 gitu aja dikali 1, ini adalah X ya, X-nya diganti min 2 ya, min 5. Nah, seperti ini. Yang atas ini nanti min 2 tambah 6 adalah 4 ya, min 2 min 5 adalah min 7. Nah, 4 per min 7 boleh tulis min dari 4 per 7 begitu. Jadi jawabannya adalah yang B ya, minus 4 per 7 seperti itu. Soal nomor 3, mari kita kerjakan. Nilai untuk limit mendekati 1 sama seperti biasa ya, ini adalah limit X mendekati 1, kita faktorkan dulu aja di bawah. Kita nggak tahu ini harus diapakan, apa difaktorkan juga atau gimana, kita lihat yang bawah ada faktor ini enggak. Nah, itu yang harus kita cari. Nah, seperti ini. Di sini adalah X ya, di sini X min 2 itu plus 2 dan plus 2 dan min 1 ini plus 1. Nah, ini masalah ini ya. Di sini ada tidak bisa kita faktorkan ya, di sini X kuadrat, di sini min 2 X ya plus 1. Nah, ini 2 kali 1 kan 2, nggak bisa 1. Nah, di sini min 1 dan min 1 bisa difaktorkan. Belum ada ide aja tadi. Kan sudah dikasih bocoran X min 1 di sini, kok repot Pak hari ini. Di sini min 1 dan di sini min 1. Min 1 kali min 1 kan plus 1. Nah. Oke.
Yang atas ya apa adanya kita tulis ya. Di sini x kuadrat tambah x min 2. Nah, sin x min 1. Nah, kabar buruknya kalau ini kita coret, seolah-olah kita coret ini pasangkan dengan ini, masih ada min 1. Kalau dimasukkan masih 0. Nah, tidak bisa selesai sampai di sini. Ini perlu yang atas difaktorkan juga. Ya, ini limit x mendekati 1, ini kita faktorkan juga ternyata. Karena kalau ini kita coret dengan ini seolah-olah dicoret ya. Nah, masih menyisakan ini yang menghasilkan 0 gitu loh. Dibagi 0 itu enggak boleh. Di sini x, di sini x, di sini min 1, di sini plus 2. Nah, ini baru bisa nanti sin x min 1 ya per ya di sini x min 1. Nah, ini nanti kita coret langsung saja di sini x min 1 kan gitu ya. Nah, ini dari awal bisa kita coret habis. Ya, maka ini nanti limitnya kita hilangkan dengan cara mensubstitusikan angka 1 ke sini. Ya, ini nanti akan menjadi pernya kok jelek amat ya, nggak lurus. Nah, x plus 2 berarti 1 plus 2. Ya, ini sudah habis dan ini nanti ini jadi 1. Ya, ya sudah, ini 1 berarti. Nah, berarti 3 x plus 2. Ya. Jadi ini adalah 3. 1 plus 2 adalah 3. 3 per 1 ya sama dengan 3 gitu. Jawabannya yang B. Jadi bedanya ini dengan nomor yang lain tadi, ini harus kita eliminasi. Untuk apa? Biar tidak ada 0 per 0. Nah, ini sama ini sudah pasangan rumus gitu loh. Ya, oke. Kita bahas nomor 5. Karena limit ini tidak ada rumus cos, adanya sin dan tangen. Cos kita rubah menjadi sin atau tangen ya dengan ini. Kita punya rumus ini ya, sudut rangkap kosinus. Kita akan pilih yang merubah cos menjadi sin karena target kita adalah rumus sinnya. Ya, ini kita rubah menjadi limit ya, x mendekati 3 tetap ya. Terus atas ini kita positif thinking aja, kita faktorkan. Tapi sebelum kita faktorkan, duanya keluarkan dulu biar lebih mudah. Ini kelihatannya bisa dikeluarkan. 2 dalam kurung x kuadrat min 6x plus 9. Nah, ini akan memudahkan kita dalam pemfaktoran nanti. Ya, dikeluarkan dulu. Ini 1 min, nah cos 2 alfa, alfanya adalah x min 3. Menjadi ini. 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat gitu. Alfanya adalah x min 3 ya. X min 3 per 2 tentu saja. Ini kalau 2 alfa adalah x min 3, alfanya adalah x min 3 per 2. X min 3 per 2. Seperti itu gitu. Nah, oke, kurung tutup. Nah, kita lanjutkan lagi limit ya, ini kebanyakan. X mendekati 3, 2 dikali ini kita faktorkan sambil jalan atas, jalan juga bawah. Di sini adalah x, di sini x, kemudian 9 ya, berarti min 3 tuh kelihatan. Kita butuh min 3 nanti ya, dibagi ini minusnya dikalikan ke dalam. Di sini nanti 1 dikurangi 1 habis ya, ini habis. Tinggal di sini nanti jadi plus 2 kali ya sin ya. Nah, i-nya kebanyakan, kuadratnya tak jadikan tak kuadrat ya, sin gak apa, untuk sementara sin kuadrat aja dah. Sin kuadrat x min 3 per 2. Nah, gitu ya. Jadi minusnya dikalikan ke dalam, nanti akan menjadi minus 1 plus 2 sin dan seterusnya, itu satunya habis ya. Terus ini nanti kita modifikasi dengan apa? Yang atas ini kita kalikan setengah ya, dikali lagi setengah. Nah, yang bawah juga kali setengah dikalikan lagi setengah. Ini modifikasi biar apa? Rumusnya biar sama nanti bentuknya. Maka di sini akan menjadi limit
X mendekati 3 dari 2 ya. Di sini kita nanti ini agak kita panjangkan. Jadi ini X min 3 per 2, 2 yang depan ini kita pakai ya toh. Di sini 2-nya taruh aja di sini ya. Sebenarnya dari awal bisa kita coret sih 2-nya ini ya. Dari awal bisa kita coret ini tadi. Jadi ini kayak sudah hilang ya. Kemudian di sini adalah sin ya, dalam kurung X min 3 per 2 ya kan. Terus yang belakang ini juga X min 3 per 2 menggunakan setengah yang ini ya toh. Jadi di sini sin dalam kurung X min 3 per 2 masih menyisakan ini nanti dikali setengah gitu. Nah kita masukkan, kalau sudah dimasukkan limitnya sudah, tulisan limitnya sudah bisa dihilangkan. Ini nanti jadi 1 ya, ini nanti jadi 1 kan gitu ya. Oke, jadi ini nanti sama dengan 1 ya, dikali 1 dikali 1 per ya setengah kali setengah ya, menjadi 1 per 1/4 menjadi 1 dikali 4 per 1 ya, secara matematis seperti itu, pembagian jadi perkalian dengan dibalik ya, menjadi 4 ya. Dan jawabannya adalah yang C. Sudah ada spotnya tadi. Oke. Ya, kita bahas nomor berikutnya, nomor 9. Nah, untuk mengerjakan ini X mendekati 0 di sini ya. X mendekati 0. Kita langsung aja faktorkan aja ya, limit ya. X mendekati 0 dari di sini akan menjadi X plus 1, X min 1 ya. Kita dapat dari rumus A kuadrat min B kuadrat kan A plus B A min B, dan 1 ini kan bisa menjadi 1 kuadrat ya. Kemudian sin 6X gitu, dibagi ini nanti pangkat 3. Nah X nya kita keluarkan, X ya dalam kurung ya. Di sini nanti adalah X kuadrat ya, ditambah 3X plus 2. Nah sebenarnya ini kalau langsung kita masukkan 0 sudah tidak masalah, jadi nggak usah tunggu lama lagi ya, nggak usah diperpanjang lagi, ini nggak dirubah pun tidak masalah. Permasalahannya sudah dan di sini kita rapikan sedikit limit. Jadi ini sebenarnya misalnya tidak berniat kan mendekati 0 ya, ini biarkan X kuadrat min 1 tidak masalah ternyata ya. Sin 6X ya, di sini adalah X nya sudah kepakai di sini, nanti ininya kita taruh di depan, X kuadrat plus 3X plus 2. Nah ini sudah satu paket limit ya, masuk rumus ya, maka ini akan sama dengan nanti X nya dimasukkan 0 ya, 0 min 1 ya. Kemudian ini adalah 1 dikali 1, di sini akan menjadi 0 ditambah 0 ditambah 2 kan gitu ya. Nah sudah gini aja ya, sama dengan min 1 per 2 ya, ini kali 1 ya, tetap aja min setengah. Loh kok tidak ada jawabannya, apa yang terjadi, kita cek lagi. Oh iya, dikali 6, ini bukan 1 tapi 6 hasilnya kan 6X ya. Jadi sin AX per X itu sama dengan A ya. Maaf ada kesalahan. Nah ini 6 bukan 1 tapi 6. Jadi ini adalah 6 ya. Min 1 kali 6 adalah 6, 6 bagi 2 adalah min 3. Nah jawabannya yang A. Nomor 10 kita kerjakan. Nah nomor 10. Nah di sini sin dan tan ya. Ini kita akan uraikan dulu ya, kita cari pasangannya masing-masing nanti ya. Di sini adalah X plus 1 sama dengan yang limitnya mana, sama dengan nomor 9 tadi ya. Justru kepakainya di sini nomor 9 tadi malah nggak kepake ya, teori rumus ini ya, ternyata nggak perlu kita faktorkan. Nah ini nanti justru kita pakai kelihatannya X min 1 X plus 1 ya,
X min 1, limitnya mana? Wah Pak Ali ini bagaimana kok lupakan sekarang. Limit X mendekati 1 dari X plus 1 X min 1 gitu, sin dalam kurung di sini mungkin duanya mungkin akan dikeluarkan mungkin lah ya, X min 1 mungkin ya, dibagi ya, kemudian di sini 1 min X. Oke. Jadi di sini kita akan jadikan apa ini, faktoran yang jelas, X min 3 berarti min 1 plus 2 plus 3 min 1 ya. Di sini tan, nah ini tannya adalah di sini min 1 aja, X min 1. Nah jadi limit ya X mendekati 0 ya dari tan AX kalau di sini sin, di sini juga pakai sin aja deh biar kompak ya, mendekati 0 ya, sin AX per tan BX di sini akan sama dengan A per B, kan gitu rumusnya. Jadi ini satu paket sudah, ini bisa kita coret gitu, terus nilainya kita masukkan ya. Di sini akan sama dengan 1 ditambah 1 ya, ini sudah kita coret dibagi X plus 3, 1 ditambah 3, ini nanti adalah 2 dibagi min 1, kan gitu ya. Di sini min 1, di sini 2 ya, di sini akan dibikin sama, maka ini akan menjadi 2 per 3 dikali min 2 sama dengan, apa yang terjadi kok tidak ada ini di sini 4, ya ampun, 3 tambah 1 kan 4. Oke. Jadi ini min 4 dibagi 4 ya kan, sama dengan min 1. Ada yang Oke. Sekarang kita akan bahas nomor 11. Karena rumus limit itu hanya ada sin dan tan, cos tidak ada, maka cos kita paksa untuk menjadi sin ya, pakai rumus ini ya, cosnya kita jadikan sin, cos 2 alfa menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa ya kan. Maka ini akan menjadi limit X mendekati 0 dari X tan X ya, kalau dimasukkan ya 0 ini ya, makanya kita harus ada perubahan-perubahan, 1 dikurangi dalam kurung ya, cos 2X langsung menjadi ini ya, apa adanya, 1 min 2 sin kuadrat alfa ya, kemudian kurung tutup. Ini kalau minusnya kita kalikan ke dalam, ini akan menjadi limit X mendekati 0 dari X tan X ya, 1 dikurangi 1 ditambah 2 sin kuadrat alfa, kan gitu ya. Maka apa X maaf, sin kuadrat X. Nah ini X ya, bukan alfa ya. Nah alfa itu rumusnya. Oke ya, ini kan habis ya, nanti akan kita rubah limit X mendekati 0, nanti harus ada pasangannya, X pasangannya dengan di sini 2-nya ditaruh sini aja, X pasangannya dengan sin X ya, nanti ya dikali tangan dipasangkan lagi dengan sin satunya ya, sin X. Nah jadi nanti ini sama dengan, ini kan 1, jadi setengah dikali 1 dikali 1 sama dengan setengah. Nah kalau kita pecah-pecah gini kan enak, setengahnya ini dapat dari sini ya toh. Nah dari situ satunya ini dapat dari X per sin X, satu yang ini dari tangan X per sin X, dapat 1 ya, hasilnya setengah. Jawabannya yang D. Sekarang mari kita bahas soal nomor 12. Nah kembali kita ketemu cos ya, kembali kita akan gunakan rumus ini
Ya, cos itu harus kita rubah menjadi sin ya. Jadi kalau tetap cos ya nggak bisa, nggak ada rumusnya di limit ya. Cos 4x ya, kalau cos 2x menjadi seperti ini ya, cos 4x berarti nanti ini menjadi 2 alfa ya kan gitu. Di sini kita tulis lagi ulang limit untuk x mendekati 0, di sini x sin 3x ya dalam dibagi 1 dikurangi 1 minus ya, di sini 2 sin 2x ya, kalau 4x jadi 2x, kalau 2 alfa jadi alfa, kalau 4 alfa jadi 2 alfa kan gitu ya, separuhnya ya. Sama dengan tadi, satunya ini bisa kita coret ya, jadi dicoret di awal juga tidak apa-apa ya. Limit ya x mendekati 0, jadi di sini nanti sin kuadrat 2 alfa kuadratnya mana, nah ya di sini x ya sin 3x ya per, di sini kan minus dikali minus plus ya, di sini 2 ya sin kuadrat 2x. Nah kita gini dulu, nah terus kita modifikasi lagi limit biar nggak bingung ya, modifikasinya pelan-pelan. X mendekati 0, di sini 2-nya bisa dikeluarkan sebenarnya, taruh di dalam sini juga nggak apa-apa, nanti x per sin 2x satu paket, terus ini nanti sin 3x per sin 2x ya, nanti akan sama dengan apa, setengahnya tetap setengah, ini menghasilkan 1/2 ya, x per sin 2x adalah 1/2 ya. Di sini nanti dikalikan 3x per sin 2x, sin 3x per sin 2x adalah 3/2. Oke, nah ini kalau kita kalikan menjadi 3/2 kali 2 kali 2 adalah 8, 3/8 jawabannya adalah yang C. Oke, sekarang kita lompat lagi nomor 17. Nah, di sini kita ketemu cos lagi. Karena limit tidak ada cosnya, sekali lagi kita gunakan rumus andalan kita, ya. Jadi cos 2 alfa akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat 2 alfa. Ini menjadi limit x mendekati 0, 1 dikurangi 1 ya sin kuadrat kok dikurangi 1, dikurangi 2 sin kuadrat, di sini 8 jadi 4x ya, separuhnya gitu. 1 min 1, oh iya min 1-nya belum, maaf 1 di sini menjadi gini harusnya ya tadi nggak salah sebenarnya ya, 1 min gini, nah per x tan 2x, ini nanti habis ya, 1 ini kalau minusnya dikalikan ke dalam kan ininya habis, min 1 kali 2 di sini nanti kan plus 2, jadi ini menjadi limit x mendekati 0 dari 2 sin kuadrat 4x ya, ini kuadrat ya, per tan x tan 2x ya. Ini nanti menjadi limit, kita cari pasangannya masing-masing ya, mendekati 0, 2-nya kita pisah aja, sin kuadrat kita pecah jadi 2, sin 4x dan sin 4x ya, yang satu dipasangkan sama x, yang satu dipasangkan sama tan 2x, maka ini akan menjadi 2 dikali 4x per x, ini adalah 4 ya, 4/1 pada intinya ya. Di sini 4/2 dikali 4/2, 2-nya bisa kita coret, 4 kali 4 16, sempat nggak sempat dibalas. Nah jawabannya B17. Oke, ini soal yang perlu otak-atik ya. Kalau biasanya yang kita otak-atik adalah cosnya ya, ini variasi lain. Yang kita otak-atik rumusnya sinnya ini. Nah kita punya rumus juga selain cos adalah rumus sin ya. Jadi sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Ini kita rubah ya menjadi limit
Di sini seperempat pi adalah 45 derajat ya. X mendekati 45 derajat. Kita lebih familiar dengan derajat ya nggak apa-apa kita tulis 45 derajat. Ya. 1 min. Nah, di sini 2 sin X cos X. Ya, bawahnya. Nah, kenapa kok kita perlu rubah? Ini perlu kita bahas dulu. Kenapa kok perlu kita rubah? Karena kalau langsung dimasukkan, ini 45 dimasukkan ke sini 2 kali 45 kan 90 adalah 1 sin 91. Yang atas akan menghasilkan 0, yang bawah juga menghasilkan 0. Jadi tidak bisa langsung dimasukkan ya. Jadi itu alasan kenapa kita rubah. Karena kalau langsung dimasukkan akan menjadi 0 per 0, ini tidak tentu. Ya, kembali lagi ke sini. Nah, di sini ada sin X cos X. Kita belum solve problem ini. X cos X min cos X. Ini kalau kita masukkan ya masih tidak bisa. Ya. Nah, kita rubah lagi. Ingat ya, kita punya sin kuadrat X identitas ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ini sama dengan 1. Nah, 1 ini yang kita rubah. Ya. Nah, tapi yang 1 sinnya ditaruh depan, ya, yang cosnya taruh belakang nanti. Jadi limit, ya, ini kenapa dirubah menjadi 45 derajat biar kita itu kan terbiasa dengan derajat, ya. Di sini akan menjadi sin kuadrat X, ya, kita pakai yang depan, taruh depan, yang separuh taruh belakang. Ini biarkan 2 sin X cos X, ya, baru plus cos kuadrat X ya per ya di sini sin X dikurangi cos X. Nah, seperti itu. Kalau kita punya A plus B, jangan A plus, minus saja. A minus B. Kalau kita kuadratkan akan menjadi A kuadrat ya ditambah dikurangi 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini kedua hal ini kan mirip. Maka yang atas ini bisa kita rubah menjadi ini. Nah, jadi nanti bisa kita coret salah satunya. Jadi ini akan menjadi limit X mendekati 45 derajat gitu. Yang atas ini bisa berubah menjadi berarti sin X ya min cos X kuadrat. Kalau kuadrat kita tulis dua kali boleh. Sin X min cos X. Nah, biar kita nyoretnya kelihatan gitu loh. Di sini sin ya X min cos X. Nah, ini yang kita coret. Nah, sudah nggak di per 0. Atasnya 0 boleh ya. Ini akan sama dengan sin X mendekati 45, berarti sin 45 setengah akar 2 ya. Dikurangi setengah akar 2 kan gitu ya. Setengah akar 2 sama dengan 0. 0 itu jawaban. Boleh ya. Yang nggak boleh per 0. Jadi 0 per 0 ini nggak boleh. 1 per 0 nggak boleh. Tapi kalau 0 per 1 ini boleh ya. Ini dibagi 0 pada intinya nggak boleh ya. Itu catatan. Karena dibagi 0 itu kalkulator aja error kan gitu. Oke. Jadi nomor 18 ini jawabannya yang B yaitu 0. Oke, kita sekarang bahas variasi lain. Ini mirip tapi serupa tapi tidak sama. Mirip banget tapi beda. Ya, untuk cosnya ini kita tetap gunakan rumus ini ya. Cos 2 alfa adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya. Kita cos 2 alfa ini nanti kita rubah menjadi limit X mendekati pi per 4. Ini adalah cos ini menjadi 1 min ya. 1 min 2 sin kuadrat X. Jangan pakai ini, pakai yang satunya. Kelihatannya kok hopeless kalau pakai ini. Pakai yang depannya. Nah, cos 2x menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, ini baru itu bagus. Di sini nanti akan menjadi cos kuadrat x min sin kuadrat x ya per cos x
min sin X. Nah, bedanya di situ. Ya, kita cek dari rumus aslinya. Oke. Kosnya di depan, Pak Ali takut kalau khawatir kalau terbalik. Nah, kita punya rumus A kuadrat min B kuadrat adalah A plus B, ya A minus B, kan gitu. Maka ini berubah menjadi limit X mendekati B per 4 seperti tadi ya, bisa kita gantikan meja 45 derajat lebih familiar. Cos X min sin X ya, nah dikali cos X plus sin X, cos X plus sin X, nah dibagi cos X min sin X ya, boleh kasih kurung, ini kita coret lah langsung dimasukkan ya. Cos X nya 45 adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 ya, sama dengan ya akar 2 jawabannya ya, jawabannya yang D. Oke, sekarang kita akan bahas nomor 20. Ini cukup menarik juga ya. Kalau dari tadi kita pakai rumusnya kos-kosan terus, sin-sinan, nah kembali kita akan menggunakan identitas untuk soal ini ya, kelihatan di sini ya. Kita punya identitas sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 gitu. Artinya ini kuadrat ya, bukan 2 ya. Jadi kalau ini kuadrat ya, X sama dengan 1, artinya cos kuadrat X sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat X. Kalau ini 2X ya 2X ya, jadi ini limit ya untuk X mendekati Pi per 4 gitu. Di sini tetap biarkan aja 1 min sin 2X, yang bawah ini kita rubah menjadi 1 min sin kuadrat cos ini 1 min sin kuadrat X 2X. Nah itu kita ada rumus lagi ya, A min B, A kuadrat min B kuadrat ya, di sini A, di sini adalah A plus B gitu, dikali A min B. Maka di sini menjadi limit X mendekati P per 4 gitu. Di sini 1 min sin 2X ya, per di sini 1 min sin 2X ya, dikali 1 plus sin 2X. Ini bisa kita coret langsung dimasukkan. Pi ini 45 derajat ya, sebagai catatan, sama dengan 1 per gitu, 1 ditambah, nah ini berarti 90, sin 90 itu 1 tambah 1 ya, ini kan 45 dikalikan 2 kan 1, 90 sin 90 itu 1, maka setengah ada jawaban akhirnya. Oke, jawabannya yang D, seperti itu. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Kita akan menggunakan tinta merah seperti biasa. Nah, ini mirip banget ya, kita menggunakan rumus ini ya, rumus identitas ya. Nah, pindah aja ke bawah biar nggak usah nulis lagi ya. Rumus identitas kita pakai, kita aplikasikan ke sini. Oke, kemudian di sini kita masukkan limit, bukan dimasukkan ya, diaplikasikan. X mendekati 0, X nya tetap X ya, di sini dalam kurung cosnya dirubah ya, 1 min dalam kurung 1 min sin kuadrat X, kurung tutup per sin 2X tan kuadrat X. Oke. Kemudian di sini akan menjadi limit X mendekati 0 gitu. Ini habis. Minus kali minus nanti jadi plus. Ini adalah X sin kuadrat X ya kan? Maaf, ini 3X. Nah, di sini 3X, di sini 3X. Aslinya kan 3X di sini ya.
Jadi ngikuti 3x. Kemudian per ya sin 2x tan kuadrat x. Nah, sekarang kita bagi pasangannya masing-masing. Lim x mendekati 0, x-nya nanti dipasangkan sama sin 2x. Terus kemudian di sini sin 3x dipasangkan sama tan x. Ini kan kuadrat ya, berarti 2 kali sin 3x dengan tan x. Kan seperti itu. Oke, tangannya memang x ya. Oke. Ini sama dengan ini 1/2 dikali di sini 3/1 dikali 3/1. Ya, akan menjadi 9/2. Ya, jawabannya adalah yang E, seperti itu. Sekarang kita akan bahas nomor ini ya, perubahannya hampir mirip dengan nomor sebelumnya. Ya kan? Kita memakai identitas ini ya, kita dipakai ulang. Langsung saja kita aplikasikan ke cos-nya ya, karena limit tidak ada rumus cos. Jadi ini akan menjadi limit x mendekati pi/4 ya, ini adalah menjadi 1 min sin kuadrat x ya per 1 min sin x kan gitu ya. Lalu yang atas dirubah lagi menjadi limit ya, dengan cara yang sama dengan soal sebelumnya, mirip banget. Di sini adalah 1 min sin x ya dikalikan 1 plus sin x kan gitu, bagi 1 min sin x. Sudah, ini tinggal nyoret ya, tinggal ini ya, masukkan saja, akan menghasilkan 1 ditambah setengah akar 2. Lah ternyata mudah. Tidak sesusah yang tak bayangkan. Ya sudah, jawabannya yang D, ya E. Oke, sekarang kita bahas nomor 24 ya. Ini tetap kita ada manipulasi karena ada cosnya ya, pertanyaannya pakai yang mana. Nah itu, dan pilihan jatuh ke sini ya, jadi cos 2x kita jadikan seperti itu. Ini adalah limit. Kenapa kok langsung kita rubah, nggak langsung dimasukkan? Karena kalau langsung dimasukkan cos x, cos setengah pi, ini cos 90 itu 0, dibagi 0 nggak boleh. Jadi ini gimana caranya, penyebutnya ini harus kita coret kan gitu, intinya semangat yang sana. Jadi 1 ya, ini adalah identitas. 1 adalah sin kuadrat x ya ditambah cos kuadrat x ya. Jadi untuk satunya ini kita rubah menjadi sin, limitnya mana? Terus ada limitnya, limit x mendekati 1/2 pi ya, satunya ini kita rubah menjadi sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Nah cos 2x nya ini kita rubah menjadi ditambah kan gitu ya. Nah ini dalam kurung aja, dikasih kurung, cos x cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah kurungnya ini dibuka enggak apa-apa ya. Nah di sini cos x ini ada yang bisa kita coret dari awal sudah. Jadi di sini sin x, sin kuadrat x, di sini dikurangi sin kuadrat x habis ya. Kita rapikan sedikit, ini akan menjadi limit x mendekati setengah pi gitu, menjadi cos x tambah cos x 2 cos x 2 cos x 2 cos kuadrat x ya, atau 2 cos x kali cos x ya, kuadrat kita jadikan gitu biar bisa coret. 2 cos x dikalikan cos x ya dibagi cos x. Nah cos x nya kita coret. Nah ini biang kerok membuat 0 di penyebut kita sudah hilangkan. Nah kalau sudah sampai sini bisa langsung kita substitusikan. Ingat ya, cos 90 derajat ini adalah 0 ya kan, maka ini kalau disubstitusikan ini akan menjadi 2 dikali 0 ya kan, 2 dikali 0 ya 0 hasilnya. 0 itu boleh di limit, jawabannya C. Sekarang nomor 25 akan kita bahas. Nah, di sini kita punya limit x mendekati 0
kita punya tangan X min sin X ya per 8X pangkat 3. Nah, ini pertama kita lakukan perubahan pada tangan. Ini ada limit ya, X mendekati 0, tangan itu jadikan sin X per cos X ya, dikurangi sin X ya, dibagi 8X pangkat 3. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya ya, ini kita kalikan cos X per cos X ya, cuman nanti cos X nya ini kita geser ke sini ya, agar apa, ada sin X per cos X nya nanti bisa kita keluarkan. Jadi kita akan rubah seperti ini ya, ini limit X mendekati 0 ya, di sini sin X per cos X, di sini min, nah di sini sin X ya, nah di sini per cos X nya kita taruh sini, ini tak biarkan biru aja, cos X nah, dikali sin X. Nah seperti ini, maaf, cos X bukan sin X, cos X, cos X. Nah ini dibagi ya, dibagi 8X pangkat 3. Kemudian sin X cos X nya kita keluarkan, limit X mendekati 0 sin X per cos X dalam kurung 1 min ya cos X, oke, per di sini 8X pangkat 3 ya. Kita tahu min cos X bisa kita rubah menjadi sin X ya, seperti rumus sebelumnya. Di sini limit X mendekati 0, ini sin X per cos X kembali kita jadikan tan X ya, kembali kita jadikan tangan X dalam kurung 1 min cos X ini ya, ini kita rubah menjadi 2 sin kuadrat dari X per 2 dalam kurung ya, per 8 kali X pangkat 3. Nah sampai sini baru kita bagi-bagi, nanti bagi-bagi tugas. Ini akan menjadi limit X mendekati 0 dari tan X, ini 8-nya taruh aja di sini 1/8 ya, di sini tan X per X nya yang satu pakai ini ya, dikalikan 2 dikalikan sin X per 2 nanti per X, di sini dikali lagi sin X per 2 per X. Nah di sini nolnya kita masukkan ke sini, maka ini akan menjadi per 8 dikali 1 dikali 2 dikali di sini setengah dikali lagi setengah. Nah yang bisa kita coret ya, ini kita coret, oke, tinggal hasilnya 1/8 ya, dikalikan setengah, ini adalah 1/16. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah seperti itu caranya untuk nomor 25. Sekarang untuk limit mendekati tak hingga. Nah untuk limit mendekati tak hingga, ingat ya, tak hingga itu bilangan yang sangat besar ya, jadi 1 dibagi tak hingga ya, ini hasilnya adalah 0. Ini penting untuk dipahami. Bilangan yang sangat besar, 1 dibagi 2 kan setengah, 1 bagi 10 0,1, kalau bagi 100 0,01, kalau tak hingga ya 0,00000 seterusnya, dan itu sangat kecil, dianggap 0 secara limit ya, jadi seperti tak hingga itu 0. Nah cara untuk ini semua dibagi ya, atau dikali pangkat tertinggi ya, dikali 1/X pangkat 4 atau dibagi X pangkat 4 gitu aja lebih enaknya ya. Semua suku yang atas dibagi X pangkat 4, yang bawah juga dibagi X pangkat 4. Kalau pembaginya sama nanti tidak merubah. Jadi ini secara konsep adalah limit ya, X mendekati tak hingga ya, ini adalah 1 dikurangi, ini dibagi pangkat 4 ya, menjadi 3/X ya, kemudian ditambah 6/X kuadrat dikurangi 5/X pangkat 3
tambah 10 per X pangkat 4, seperti itu cara konsepnya. Nah ini yang bawah juga gitu, 4 ya dibagi X pangkat 4 ya 4 ya, ini ditambah 2 per X ditambah 8 per X kuadrat ya, dikurangi 2 per X pangkat 3 ya, 2X dibagi X pangkat 4 adalah 2 per X pangkat 3 gitu ya, tambah 20 per X pangkat 4. Nah semua ini menghasilkan 0, ini 0, ini 0, ini 0, semua 0 ya, semua adalah 0, ini enggak 0 ya, ini semua akan menghasilkan 0 karena dibagi tak hingga, sehingga hasilnya nanti ya 1 per 4 ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau limit mendekati tak hingga ada polinomial seperti ini, kita tinggal lihat koefisien dari polinomial terbesar. Kita fokus pada koefisien polinomial terbesar ini, yang lain-lain ini pasti 0 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1/4, seperti itu. Oke, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini masih terkait dengan nomor yang pertama. Penjelasan nomor pertama itu sebagai pijakan. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 2 ini ya, intinya kita harus tahu bahwa kita hanya ngurusin pangkat terbesar. Jadi nggak harus semua kita kalikan. Kalau ingin cepat limit ya, X mendekati tak hingga, kita fokus pada pangkat besarnya saja. Kalau ini kita kalikan ke sini, ini akan menghasilkan 6X kuadrat ya, plus bla 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 bla, nggak perlu kita hitung ya, dibagi di sini bla 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 bla, nggak perlu kita perhatikan, kita fokus pada min 2X kuadrat. Kalau yang ini kita bagi X kuadrat dan yang ini bagi X kuadrat, semuanya akan 0 kecuali ini ya. Jadi kita fokus pada 6 per min 2 ya, hasilnya pasti 6 per min 2 yaitu min 3, seperti itu ya. Kalau sudah paham nomor 1, nomor 2 jadi cepat banget kerjakannya. Nah kita lanjutkan ya, ini juga terkait dengan soal nomor 1, pemahaman itu. Jadi untuk soal nomor 3 ini sekali lagi kita fokus pada pangkat terbesar. Kalau seperti ini pangkat 3 ini kan nanti adalah 1 min 2X dikali 1 min 2X dikali 1 min 2X. Kita fokus pada perkalian ini ya, min 2X dikali min 2X nanti akan menghasilkan something ya, limit ya. Di sini X mendekati tak hingga pasti ada 4X ya, 4X kuadrat, 4X kuadrat dikalikan min 2 min 8X kuadrat, min 8X pangkat 3 maaf, plus bla 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 bla, tidak perlu kita perhatikan karena ini limit. Dibagi yang bawah nanti pangkat terbesarnya saat ini dikalikan ini ya, ini akan menjadi 2 ya, X pangkat 3 plus bla 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 bla, nggak perlu kita perhatikan. Kita fokus pada yang terbesar saja ya, sama dengan sebelumnya, ini masing-masing kita bagi X pangkat 3 sehingga yang lain akan 0 kecuali yang ini. Maka ini akan menghasilkan nanti min 8 per 2 yaitu min 4. Jawabannya adalah yang B, seperti itu. Loh, mana coretannya? Nah oke, sekarang nomor 4. Nah nomor 4 ini X mendekati tak hingga. Nah kita lihat di sini ya, 2X itu pasti lebih besar daripada X kan gitu ya. Kemudian nanti hasilnya dikalikan X. Jadi ini kita bisa langsung substitusikan sebenarnya. Jadi kayak akar dari 2 kali tak hingga ya, 1 menjadi nggak penting kalau dibandingkan tak hingga ya kan, dikurangi tak hingga ya kan, diakarkan ya, kemudian dikalikan dengan tak hingga tambah 1 ini jadi nggak penting, tak hingga itu bilangan yang sangat besar. Artinya 2 tak hingga dikurangi tak hingga itu tak hingga tapi yang positif, tetap positif tak hingga ya, di sini positif dan tak hingga dikalikan
Di sini pasti tetap walaupun diakarkan tetap positif tak hingga. Tak hingga kali tak hingga ya tak hingga. Ya. Jadi jawabannya tak hingga yang positif bukan yang negatif. Oke, jawabannya yang E untuk nomor 4. Oke, soal yang mirip-mirip dengan soal sebelumnya ya. Jadi di sini ada, kalau tak hingga disubstitusikan langsung, ini akan menjadi 3 kali tak hingga. 7 jadi nggak penting dibanding tak hingga kan gitu ya. Dikurangi 5 kali tak hingga. Ini pasti hasilnya tak hingga juga tapi negatif. Bisa dibayangkan ya. 3 dari sesuatu yang besar dikurangi 5 dari sesuatu yang besar ya negatif ya. Sangat besar tapi negatif. Ya, jadi bisa disubstitusikan langsung dan ini memang jawaban. Oke, nomor 10 ini ya. Kita kalikan dengan sekawannya. Kita punya rumus A tambah B dikali A min B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya mana? Sekawan dari yang atas. Ya, yang atas itu dikalikan dari 5x plus 4 ya, ditambah ya, ini kalau dikurangi kawannya ditambah ya, 3x plus 9 atas dikalikan bawah juga dikalikan hal yang sama, biar ini kan dikalikan identitas ya, dikalikan 1 identitas perkalian. 5x plus 4 ya, di sini 3x plus 9. Nah, hasilnya nanti akan menjadi limit x mendekati tak terhingga dari 5x plus 4 ya, dikurangi, nah di sini 3x plus 9 kan seperti itu, per 4x dikali dengan akar 5x plus 4 ya, ditambah akar dari 3x plus 9. Kemudian di sini jadi 2x itu ya, dijumlahkan limit x mendekati tak hingga ini kali ya. Oke, di sini akan menjadi 2x, 4 dikurangi 9 adalah min 5 per 4x dikali akarnya beda ya, x nya nilainya beda, 5x plus 4 ya, kemudian tambah akar dari 3x plus 9. X nya lebih besar yang atas dari yang bawah ya. Nah, nanti hasilnya di sini akan, kalau dibagi x ya, di sini akan menjadi 0, tapi masih menyisakan tak hingga di sini. Di sini kan menjadi 2, di sini 4, tapi di sini menyisakan, kalau dibagi x ya, kalau dibagi x, di sini dibagi x ya, di sini akan menyisakan 5 kali tak hingga ya, menyisakan tak hingga di sini ditambah tak hingga ya kan. Di sini pasti 0 nanti ya kalau dibagi x. Nah, seper tak hingga itu adalah 0 ya. Di sini akar tak hingga kan tak hingga juga ya. Di sini nanti hasilnya akan menjadi bilangan yang enggak seberapa besar ini dibagi tak hingga ya 0 ya, jawabannya yang A. Oke, ini adalah akhir dari video kita. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila video ini membantu, silakan di like. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya, dan share ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan komen. Sekali lagi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.